Memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate. Lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika, saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan. Ya. Mau bicara PST, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik, ya kan? Saya itu keberatan karena saya menilai, ya, karena Anda desak saya terus saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, Anda itu menyesatkan. Itu aja, ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Persiapan debat Amin. Ini lagi apa? Olahraga kan? Kita persiapan debat ini. Oh, ini mau debat cawapres soal cawapres. Oh iya, cawapres kan ada. Debat cawapres gak ada karena Cak Imin kalah terus. Kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebenarnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri. Seperti diketahui bahwa Kementerian Pertahanan anggarannya adalah anggaran yang ada di dalam DIPA yang seperti hari ini disampaikan sama seperti kementerian yang lain. Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan, yaitu dari pinjaman luar negeri. Untuk tahun 2020 hingga 2024, waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar US dollar untuk periode 2020-2024. Nah, kemarin karena adanya berbagai perubahan, maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 billion US dollar. Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Pak, harap tenang. Perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Okay? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Menuju Indonesia emas harus kita siapkan juga generasi emasnya. Makanya ke depan akan kita fokuskan hilirisasi digital. Hilirisasi digital. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja. Oke. Ini ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Pada tanggal 25 Pak Prabowo mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon presiden, calon wakil presiden. Sesudah keputusan MK. Dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Terima kasih atas undangannya hari ini untuk meresmikan patung Gus Dur. Saya begitu dibilangin sama Mas Joko, Mbak itu nanti diminta untuk meresmikan patung Gus Dur. Astaga!
lihat patungnya Gus Dur lagi baca. Ini jelas makin nggak masuk akal. Gus Dur kok baca? Gus Dur nggak bisa baca. Sungguh tidak otentik. Lebih otentik itu kalau Gus Dur posenya pakai sarungan, kaos kutang, kaki metangkring, itu baru saya bisa yakin, oh ini memang patungnya Gus Dur. Gitu. Jangan-jangan ada tukang hasut, tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Jadi menghasut, mau mengadu saya sama rakyat, tapi pakai data yang keliru. Kalau orang Jawa bilangnya keliru, salah, datanya salah. Ya. Dibilang Prabowo Subianto punya tanah 343.000 hektar. Itu tanah negara, Mas. Ini TV lagi mau nangkep nih. Prabowo emosi. Itu tanah negara. Saya hanya dapat hak untuk berusaha di atas tanah itu. Namanya HGU, ada macam-macam lah. Ada HTI, semua itu milik negara. Dan saya sudah katakan, setiap kali negara perlu, ambil semuanya. Dan saya sudah pernah menghadap Presiden, saya sudah katakan, Bapak Presiden, untuk lumbung pangan rakyat Indonesia, kalau perlu, semua lahan saya diambil. Saya dari sejak muda, saya sudah tekan mati untuk rakyat Indonesia. Mas, dia bilang aku mau pakai uang rakyat, utang untuk beli barang bekas. Dorong, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang nggak bagus? Kalau ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry Ndoro Mas. Tapi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? Apa? Kalau nggak pinter itu apa? Kalau sengaja menyesatkan rakyat itu apa? Oke, sekarang sudah ya. Yang itu sudah saya jelaskan. Sekarang kita bicara sedikit serius. Saudara-saudara sekalian, pemerintah Pak Joko Widodo, saya sekarang bagian. Dulu saya rival Pak Jokowi. Benar? Dulu saya 2 kali kalah. Benar? Tapi Pak Jokowi dan Prabowo Subianto